warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arswati dari kelas 9E nomor absen 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan wayang dan sastra. Seni pertunjukan. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Dahulunya, lukisan seperti bentuk manusia. Kemudian para wali mengubah bentuknya dari yang semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya, para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Jimat Kalimasodo yang dalam Islam diterjemahkan menjadi Jimat Kalimat Syahadat. Seni sastra. Seni sastra yang berkembang pada zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka, daerah Melayu, dan di Jawa, ditinjau dari corak dan isinya. Kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis. Meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab seiring terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, babat. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah dalam babat. Tokoh, tempat, dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya, babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Pakepung. Yang kedua, hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya dikenal dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal pada tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Yang ketiga, suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya panteisme, yaitu menjelaskan tentang bersatunya manusia dengan Tuhan, manunggaling kawula lan Gusti, pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya-karya sastra. Jenis suluk adalah seperti di bawah ini. 1. Sunan Bonang mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. 2. Hamzah Fansuri menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Yang ketiga, Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga di kerajaan Banten, berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.